Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sarah Bilorese dengan NIM 192231012 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum dari analisis kualitas diet responden menggunakan indeks gizi seimbang dan Healthy Eating Index. Biodata responden yang menjadi subjek penelitian merupakan seorang mahasiswa dengan usia 20 tahun yang memiliki jenis kelamin perempuan dengan aktivitas harian tergolong sedang, sehingga berdasarkan data biodata ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan energi total dan menjadi acuan dalam menganalisis kecukupan gizi pada tahap selanjutnya. Analisis pada penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu Indeks Gizi Seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI 2015. IGS digunakan untuk menilai sejauh mana pola konsumsi responden sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan HEI digunakan untuk mengukur kualitas diet berdasarkan kesesuaian dengan Dietary Guidelines for Americans. Keduanya memiliki total skor 100 namun berbeda dalam komponen dan cara penilaian, di mana IGS lebih fokus pada kelompok pangan lokal dan prinsip gizi seimbang, sedangkan HEI menilai keseimbangan asupan dari sisi kecukupan dan pembatasan zat gizi. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Harris-Benedict, kebutuhan energi responden dengan aktivitas sedang diketahui sekitar 2.264,4 kilokalori per hari. Kemudian untuk mengetahui pola konsumsi yang aktual, dilakukan food recall selama 2 hari, yang 1 hari pada hari kerja dan 1 hari dilakukan pada akhir pekan. Hasil recall ini digunakan untuk menghitung rata-rata asupan energi dan zat gizi serta menentukan porsi tiap kelompok pangan yang kemudian dianalisis menggunakan instrumen IGS dan HEI. Hasil perhitungan indeks gizi seimbang menunjukkan bahwa responden memperoleh skor total sebesar 42,5 dari 100. Nilai ini menunjukkan bahwa pola makan responden belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang. Komponen dengan nilai rendah yaitu sayur, buah, susu, kacang-kacangan, dan kolesterol. Sayur dan kacang-kacangan sudah dikonsumsi namun jumlahnya belum mencapai 1 porsi penuh, sedangkan buah dan susu tidak dikonsumsi sama sekali. Kolesterol mendapat nilai 0 karena rata-rata asupannya melebihi 300 mg per hari. Kemudian terkait dengan rekomendasi yang diberikan yaitu dengan meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan sumber protein nabati secara bertahap, serta memilih metode pengolahan yang lebih sehat seperti merebus atau mengukus untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol. Berikutnya dilakukan perhitungan juga terkait indeks HEI di mana hasil skor total sebesar 34,3 dari 100 yang termasuk dalam kategori poor diet. Komponen dengan skor rendah meliputi total fruits, whole grains, dairy, and fatty acids, sedangkan refined grains mendapat skor rendah karena konsumsi yang berlebihan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi responden belum seimbang antara kelompok pangan yang harus ditingkatkan dan zat gizi yang perlu dibatasi. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan konsumsi buah, whole grains, dan susu rendah lemak, serta mengurangi karbohidrat olahan seperti nasi putih dan makanan berbahan tepung terigu. Selain itu, disarankan untuk mengganti sumber lemak jenuh dengan lemak sehat dari ikan, kacang-kacangan, dan minyak nabati yang tidak jenuh. Baik, setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, di mana IGS memiliki kelebihan karena mudah diaplikasikan dan sesuai dengan konteks pangan di Indonesia. Namun, belum memiliki cut-off yang baku dan belum mempertimbangkan kepadatan energi. Sementara HEI memiliki kelebihan dalam menilai keseimbangan asupan secara komprehensif dengan pendekatan per 1000 kilokalori. Namun, kelemahannya adalah kompleksitas perhitungan serta kurangnya kesesuaian dengan pola makan khas Indonesia. Maka dari itu, penggunaan dari kedua metode ini secara bersamaan sebenarnya saling melengkapi, di mana IGS dapat memberikan perspektif lokal, sedangkan HEI dapat memberikan gambaran kualitas diet dari sisi internasional. Dari hasil analisis menggunakan kedua indeks, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi responden masih belum memenuhi prinsip gizi seimbang dan termasuk kategori poor diet. Asupan buah, sayur, dan susu masih sangat rendah, sedangkan konsumsi refined grains dan lemak jenuh cukup tinggi. Sehingga diperlukan perbaikan pola makan melalui peningkatan konsumsi pangan bergizi dan pengurangan bahan pangan olahan tinggi lemak. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan perubahan secara bertahap dengan memilih metode pengolahan yang lebih sehat serta memperbanyak variasi makanan agar kebiasaan makan yang lebih seimbang dapat terbentuk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.